Shalom, selamat pagi, saudara yang terkasih. Mari kita bersaat teduh. Kita mulai dengan berdoa, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, Engkau sungguh baik, memberi napas kehidupan bagi kami, Engkau memberi hari yang baru bagi kami. Kami percaya Engkau akan melindungi kami menjalani hari-hari ini, dan kami mohon Engkau bekali kami dengan firman-Mu, sehingga kehidupan kami selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Biar kami menjadi jemaat yang terberkati, jemaat yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 26. Begini bunyi firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sekali lagi saya baca, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, kepenuhannya boleh kita terjemahkan dengan kelimpahan Yesus Kristus. Yesus itu adalah firman yang telah menjadi daging. Yesus itu adalah sempurna, penuh. Dia menjadi manusia yang sejati. Dia juga Allah yang sejati. Yesus itu adalah kasih yang benar-benar penuh, melimpah. Yesus itu adalah anugerah, kasih karunia, pengampunan. Yesus itu adalah perlindungan. Yesus itu sangat kaya, melimpah. Dari kepenuhannya itulah kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara yang terkasih, karena Yesus adalah kaya, kepenuhannya begitu sempurna, maka apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, semua tersedia di hadapannya. Maka saudara-saudara datanglah kepada Yesus, mintalah, maka Dia akan memberikan kepadamu. Apapun kebutuhanmu, tersedia di hadapan Yesus Kristus. Dan dari sana, dari kepenuhannya itu, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia pengampunan telah Yesus berikan kepada kita dengan Dia rela mati, menderita di kayu salib. Kepenuhan kasih karunia dari Yesus, Dia memberikan nyawanya untuk kehidupan kita. Dia menyediakan apa yang perlu bagi kita. Maka saudara-saudara, kalau kita merasa bahwa kita sedang letih dan lesu, datanglah kepada Yesus. Dia akan meringankan bebanmu. Jika saudara sedang takut, sujudlah di kaki Yesus. Dan jika kamu berduka, lihatlah bahwa kubur telah kosong. Yesus telah bangkit dari mati. Jika saudara sedang ragu-ragu, rasakan tangan Yesus menolongmu. Rasakan bagaimana bersama-sama dengan Yesus. Dan jika kamu sedang sukses, biarlah
kesuksesanmu, kebahagiaanmu bersama-sama dengan Yesus. Kebahagiaanmu di dalam Dia. Apapun kebutuhanmu, berlarilah, datanglah kepada Yesus. Kepadanya, kepada Yesus, sebab kita akan menerima darinya. Sumber dari segala sumber anugerah yang terbaik, anugerah yang kekal, ada di dalam Yesus. Saudara, dalam Kristus ada anugerah yang cukup untuk setiap kebutuhan. Ada anugerah yang mengampuni semua dosa. Ada anugerah masuk dalam kebenaran yang sempurna. Anugerah yang menghilangkan murka Allah. Anugerah yang menaklukkan dosa dan kematian. Saudara-saudara, ketika kita bangun pagi, walaupun dalam pikiran kita bisa saja pikiran yang tidak benar, atau rencana-rencana yang tidak sesuai dengan kehendak Yesus, Dia datang, Dia tidak langsung marah-marah kepada kita. Dia menyapa kita, menunggu kita dengan senyum, agar kita mau datang kepada Yesus, menjauhkan segala pikiran yang tidak baik. Dia tidak langsung menghukum kita, Dia mengasihi kita. Itulah kasih karunia Allah yang selalu menyertai kita. Saudara, satukanlah hatimu. Mari kita satukan hati kita kepada Yesus. Hari demi hari, umur demi umur. Karena kasih karunia Tuhan Yesus bukan kasih karunia yang setengah-setengah, tapi melimpah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus bukan kasih karunia yang sementara, tapi kasih karunia Tuhan Yesus adalah kekal selamanya. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, di tengah situasi yang sulit sekarang karena pandemi COVID-19, jangan ragu lagi, jangan bimbang, jangan putus asa, karena Tuhan kita kaya. Tuhan kita memiliki banyak yang bisa diberikan kepada kita. Tuhan kita melimpah, dipenuhi, dan kita diberikan kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia Tuhan Allah kekal sampai selama-lamanya. Itulah meyakinkan kita menjalani hidup ini, karena kasih karunia Tuhan Allah tidak berkesudahan. Dia akan baru setiap hari, setiap pagi. Dia akan memberikan kasih karunia demi kasih karunia kepada kita. Oleh sebab itu, saudara, mari kita sadari betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Seperti kata Paulus, dan ini juga menjadi doa kita, doa saya, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Tertulis dalam Efesus 3 ayat 18 dan ayat 19, bahwa kita hendaknya dan mau dipenuhi oleh kasih karunia Allah kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah dengar-dengaran dengan firman-Mu. Sungguh indah firman-Mu, sungguh indah besar kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau selalu memberi kasih karunia kepada kami. Walaupun kami tidak layak, tapi Engkau mengasihi kami, menebus kami dari dosa kami. Kami mau datang kepadamu, karena setiap kebutuhan kami ada di hadapan-Mu. Ajar kami untuk selalu datang kepadamu, memohon kepadamu. Ya Allah Bapa, pada pagi hari ini
Firman-Mu meyakinkan kami bahwa segala kebutuhan kami Engkau sediakan. Bapa Surgawi, berkati kami menjalani aktivitas kami pada hari ini. Lindungi kami, jauhkan segala mara bahaya. Biarlah segala tindakan ucapan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.